Kesulitan yang biasanya dirasain waktu kuliah di Belanda adalah ketika orang rumah di Indonesia mau kirim uang ke Belanda. Uang yang digunakan sangat penting untuk biaya kita kuliah maupun kebutuhan kita sehari-hari. Namun sayangnya di situasi seperti sekarang, kirim uang nggak semudah yang dikira. Bahkan membutuhkan proses yang lama. Untuk itu, Transfast hadir sebagai solusi untuk kamu yang ingin kirim uang ke Belanda dengan cepat, aman, dan mudah. Uang dapat diterima sehari setelah hari transaksi dan biaya admin yang murah, yaitu 74.000 saja untuk setiap transaksinya. Selain itu, tidak ada hidden fee yang dikenakan setelah kamu melakukan transaksi. Gimana? Oke kan? Juga, kalau kamu menggunakan kode referral PPI Belanda 898473, kamu akan mendapatkan gratis biaya transaksi pertama kali. So, tunggu apa lagi? Yuk, gunakan Transfast dan rasakan sendiri kemudahan kirim uang ke luar negeri. Transfast, cara paling mudah dan nyaman untuk kirim uang ke mancanegara. Nah, sebelum jauh ngebahas tema dan topiknya, aku mau kenalin dulu nih narasumber buat podcast kali ini yang sangat inspiratif dan ngemotivasi anak-anak muda Indonesia, termasuk aku juga. Nah, beliau ini udah menjadi Indonesia USA Youth Ambassador di tahun 2019, the most outstanding and inspirative student saat di IPB tahun 2017 dan 2018, dan sekarang menjadi brand and marketing professional dengan pengalaman yang gak diraguin lagi nih di bidang Islamic Economic and Finance Industry juga. Nah, beliau ini juga sering banget memposting konten-konten edukatif tentang ekonomi syariah di Instagramnya, dan langsung aja, this is it, Mas Irsyad Al-Ghifari. Halo Mas. Halo Mancit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Gimana di sana, sehat? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi gimana nih di Indonesia, lagi PPKM ya? Lagi di rumah aja atau gimana nih? Iya, lagi di rumah aja. Di rumah aja, nggak keluar-keluar. Diperpanjang juga PPKM-nya. Oh gitu ya? Sampai 6 minggu enggak? Enggak sih, terakhir sih sampai 25 Juli katanya. Cuma nggak tahu diperpanjang gitu. lagi apa enggak. Wah, iya sih. Kalau misalnya di rumah gitu biasanya ngapain aja nih, Mas Irsyad? Kalau di rumah biasanya setiap pagi sih habis sholat subuh, terus baca-baca, terus kadang baca Quran, kadang baca tulisan, kadang juga ketiduran gitu ya. Tapi habis itu bangun terus jogging di depan rumah sih, ada lapangan bola kan. Jadi olahraga pagi, terus ya kadang kalau memang lagi santai banget pengen santai movie time, kadang juga ngerjain tugas kuliah, ya gitu-gitu aja paling. Kalau pagi tuh biasanya apa nih? Kayak tim makan bubur atau makan sereal nih? Ya sebenarnya nggak terlalu suka bubur sih, lebih suka nasi uduk sebenarnya. Oh, lebih suka nasi uduk, siap. Jadi nasi uduknya pasti diaduk sih. Oh, pasti. Siap. Nah, kalau misalnya kita lihat nih tadi yang sudah aku perkenalkan, wah keren banget ya Mas Irsyad ini dengan prestasi-prestasinya, ngemotivasi orang banget. Bahkan aku juga sangat ngefans banget deh sama Mas Irsyad. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya kakak justru malah dapat motivasinya atau inspirasinya tuh dari mana sih waktu kuliah itu bisa sampai sekeren itu? Wah. Aku kayaknya harus disclaimer dulu, kayaknya aku gak sekeren itu deh, masih terus belajar, masih banyak yang harus ditingkatin lagi. Tapi ya I'm very grateful sampai di titik ini. Tentunya inspirasinya dari mana ya, dari keluarga, orang tua, dari adik, terus dari saudara-saudara, dari orang-orang yang support. Jadi tanpa mereka nggak mungkin lah bisa sampai di titik ini. Walaupun titik ini juga belum apa-apa juga sih, masih terus belajar gitu. Oh gitu. Jadi justru dari support orang-orang terdekat yang tetap jadi trigger kakak buat achieve more gitu ya. Ya, sama ini kali ya lah, pengalaman masa kecil kali ya, karena tinggal di daerah jauh dari ibu kota Jakarta yang fasilitasnya serba ada. Ya mungkin dengan kehidupan yang serba sederhana kali ya, itu jadi motivasi juga. I see. Oke, keren banget sih. Nah, mungkin sebelumnya lagi nih, kayak aku mau nanya sama Kak Irsyad, kenapa sih Kak tertarik sama ekonomi Islam? Kan kakak ngambil itu ya buat S1.
Iya, jujur sebenarnya waktu SMA itu aku SMA IPA, terus pengen banget jadi dokter. Jadi udah prepare banget tuh pelajaran biologi, matematika, fisika, kimia, gitu kan. Udah pengen banget lah jadi dokter karena waktu itu Yap. kakek sakit-sakitan karena penyakit dalam gitu ya. Jadi pengen banget bantu buat sembuhin orang gitu. Tapi ternyata ujungnya masuknya ekonomi syariah. Tapi sebenarnya kalau flashback waktu SMA dulu sih, pas kelas 10 sih, ternyata aku baru ingat aku pernah ikut lomba ekonomi syariah di Universitas Mercu Buana waktu itu. Oh, Itu pertama kali aku kenal sama ekonomi syariah dari situ. dari situ. Padahal anak IPA, lombanya ekonomi. Aku juga waktu itu bilang sama guru ekonomiku, Pak ini nggak apa-apa Pak, nggak ngambil jatah anak IPS gitu kan? Ya nggak apa-apa, masih kelas 10 kan. Oh ya udah Pak. Gitu. Dari situ sih aku kenal dan ternyata seru. Kenapa? Karena yang diajarkan itu lebih ke humanity, prosperity. Jadi kayak nilai-nilai kemanusiaan banget gitu. Jadi bukan hanya sekedar untung profit, bukan sekedar cuan, tapi ya harus berbagi sama banyak orang itu sih. Oh gitu. Iya. Wah keren banget sih. Nah, terus kalau misalnya, berarti dari situ tuh jadi kayak berkurangnya keinginan untuk menjadi dokternya. Iya, aku batalin H-1 senam PTN tadinya milik kedokteran, aku Oh ya? ganti. Yes. Quick decision banget tuh. Iya, dan aku ganti dan gak lolos senam PTN. Wow. Ya ampun. Terus masuknya apa nih, SBM? SBM juga gak lulus. Jalur mandiri masuknya. Oh jalur mandiri. Oh gitu. Dan waktu kuliah nih sesuai ekspektasi nggak nih? Kan waktu kayak SMA udah lomba, udah mungkin ya belajar memulai gitu. Terus waktu kuliah tuh sesuai ekspektasi nggak sih? Sesuai banget karena memang pengen banget belajar sistem ekonomi yang benar-benar beda sama ekonomi mainstream hari ini. Jadi kalau dikatakan sesuai ekspektasi, sesuai banget gitu. Bahkan lebih dari ekspektasiku sih gitu. Oke. Kalau misalnya boleh tahu nih, kakak waktu kuliah tuh kan ini listeners tuh banyak ya yang kebanyakan juga masih pelajar, masih mahasiswa juga. Waktu kuliah tuh kakak tuh tipe yang kayak gimana sih? Aku kalau kuliah dulu tipe yang well design, jadi setiap semester tuh pasti punya plan sampai 6 bulan ke depan. Bahkan setiap bulannya aku tahu harus ngapain aja setiap harinya dan ada beberapa objektif dan target yang harus dicapai di setiap semesternya. Bahkan untuk menentukan ikut organisasi apa tuh aku punya KPI pribadi gitu. Jadi kalau kalau organisasi ini sesuai kriteriaku, aku masuk. Kalau enggak, aku cari yang lain gitu. Jadi bahkan pernah sampai di semester 2 kuliah itu aku ikut organisasi sampai 5 organisasi dalam waktu yang sama. Ini jangan dicontoh ya teman-teman, karena jadinya setiap hari itu tidur paling cepat setengah 12 malam. Padahal waktu SMA tuh tidur ya jam 9 tuh udah ngantuk biasanya. Gitu. Dari situ sih berubah pola hidup. Gitu. Karena pulang rapat organisasi masuk kamar asrama karena IPB tingkat 1-nya asrama. Jadi aku lanjut ngerjain tugas kuliah gitu. Oh wow. Gitu ya. IPB banyak banget tugasnya. Udah ini banget lah. I see. Kemarin tuh aku pernah lihat tuh di 9gag. Jadi tuh ada kayak gambar triangle of uni student gitu. Jadi satu sisi tuh jadi disclaimer-nya adalah kita cuman bisa, kalau mahasiswa tuh cuman bisa milih 2 dari 3. Jadi sisi pertama dari segitiga itu tuh tidur yang cukup gitu. Sisi satunya sosial yang baik gitu, kayak misalnya punya banyak teman segala macam, dan satunya lagi good grades gitu. Jadi kalau misalnya kakak nih lebih mengorbankan yang tidur yang cukup ya berarti? Yes, harus dikorbanin tuh. Harus dikorbanin. Mau nggak mau harus itu. Mata panda terus tuh. Mata panda, iya. Tinggal pakai skincare kan bisa. Bener. Enggak aku nggak pakai. Dia oh gitu. Iya, wah keren sih. Mungkin terus kita mungkin bisa langsung aja ya bahas soal ekonomi syariahnya lebih dalam. Nah,
Kalau menurut Mas Irsyad nih, sekarang tuh ekonomi syariah tuh gimana sih? Apalagi mungkin dilihat dari zaman sekarang yang Ya. dimana tuh kalau di Indonesia ya udah banyak banget produk-produk ekonomi syariah yang gak cuman untuk perusahaan atau bank, tapi juga untuk perorangan gitu. Udah mulai banyak juga orang-orang yang mengimplementasikan atau melakukan ekonomi syariah gitu dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, kalau sekarang kondisi Indonesia jauh berkembang pesat dari 10, 15, 20 tahun yang lalu sih untuk perkembangan ekonomi syariah, baik itu dari segi market share maupun dari segi halal awareness atau Islamic economic awareness dari masyarakat Indonesia sendiri gitu. Mulai masif lah ini sebuah Islamic economic movement atau Islamic economic wave kayak Korean wave lah. Ini mulai hampir di seluruh dunia sih gitu. Ini mulai terjadi termasuk di Indonesia. Mungkin fenomena hijrah juga beberapa tahun terakhir ini luar biasa ya gitu. Bahkan ini juga berkontribusi juga sama fashion Muslim gitu kan. Indonesia itu penyumbang model jilbab terbanyak dan tervariatif di dunia kayaknya. Oh ya? Iya, jadi mau satu jilbab aja itu bisa dibuat sampai 48 jenis model gitu. Satu kain loh, satu kain jilbab itu misalkan dikreasikan sama selebgram gitu-gitu banyak banget dan halal variatif banget gitu. Belum lagi soal kosmetik halal kita peringkat nomor 2 di dunia dengan dengan potensi market sekitar 4 miliar dolar Amerika dan peringkat satunya India. Dan ekspor kita tiap tahun ekspor kosmetik halal ke berbagai negara juga kencang. Jadi Indonesia ini dicanangkan, didesain sama pemerintah kita sama Indonesia bakal jadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Oh gitu. Iya, di beberapa tahun ke depan. Dan kita sekarang udah peringkat 2 untuk keuangan syariah, udah hampir setara dengan Malaysia secara indeks. Dan ini akan terus meningkat terus gitu. Tapi unfortunately kita masih kuat hanya sebagai pasar. Ini yang harus jadi PR kita bersama. Jadi konsumsi aja nih gitu ya. Betul. Harusnya sih ketika kita jadi pasar terbesar di dunia, harusnya semua negara itu mengacu standar sertifikasi halalnya sama kita gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa, kita start dari pasar terbesar, nanti jadi produsen juga pada akhirnya gitu. Betul. Iya sih, jadi kayak pelan-pelan juga ya. Pelan-pelan, betul. Terus mungkin aku tuh ada kayak satu statement yang menurut aku, yang kemarin aku baca, menurut aku tuh menarik banget sih untuk dibahas kayak ekonomi syariah itu katanya tahan nih terhadap krisis yang melanda Indonesia, bahkan dunia juga. Nah, menurut Kak Irsyad gimana nih sama statement? Oke. Ini menarik. Ini yang sebenarnya filosofi dasarnya yang membedakan sama ekonomi konvensional. Aku mungkin agak cerita panjang di sini. Boleh banget. Jadi dalam kehidupan tuh ada namanya filosofi aliran. Okay. Ini mungkin sedikit anak filsafat kali ya. Mungkin aku harus belajar sama teman-teman di Belanda. Ini filsafatnya bagus-bagus. Kalau tubuh manusia, kita belajar biologi dulu nih, dianggap tubuh itu hidup dan sehat ketika ada aliran apa? Aliran. Kamu dikatakan hidup nih. Didiagnosa sama dokter dikatakan hidup ketika ada aliran apa dalam tubuh kamu? Oksigen probably. Yes, exactly. Oksigen, aliran darah dan sebagainya ya. Yep. Berarti aliran itu sebagai tanda kehidupan bagi tubuh kamu, benar nggak? Yes. Kita beralih ke fisika. Ini gunanya aku belajar IPA masih nyambung sama ekonomi syariah kok. Kita masuk ke fisika. Lampu dikatakan hidup ketika ada aliran listrik. Kalau nggak ada aliran listrik, apakah lampunya bisa hidup dan menerangi kita waktu malam? Nggak bisa. Jadi di listrik pun tanda kehidupan lampu adanya aliran ya. Oke. Kalau di hutan dikatakan hutan itu bagus dan bisa jadi konservasi ketika ada aliran apa dalam hutan itu? Aliran. Biasanya air itu dikatakan sebagai sumber kehidupan gitu. Oh, I see. Berarti di hutan yang baik ketika ada aliran air, ada aliran sungai. Berarti di hutan pun tanda kehidupannya ketika ada aliran ya. Nah,
kamu teman-teman pelajar lain di Eropa atau di Belanda bisa hidup dan beli makan, beli sesuatu yang diinginkan itu karena ada aliran apa? Demand. Ya, demand dari suatu barang, kemudian kita beli barangnya. Kita beli menggunakan uang ya, jelas ya. Oh iya, aliran uang. Berarti tanda kehidupan secara keseluruhan, secara holistik ketika adanya aliran uang, aliran ekonomi, ya nggak? Nah, itu juga sebagai tanda, sebagai adanya kehidupan di muka bumi ini dengan adanya aliran ekonomi. Nah, pertanyaanku berikutnya nih, aku sering bertanya-tanya gitu. Kalau aliran ekonominya macet, akan berakibat apa ya sama dunia gitu? Aku mikir tuh, ternyata berakibat kemiskinan, kesenjangan ekonomi, meningkatnya kriminalitas, dan mungkin bisa terjadi eksploitasi alam yang berlebihan gitu untuk sekelompok orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu kalau alirannya macet. Jadi kalau tubuh kamu sakit ketika aliran darah kamu nggak lancar. Kalau lampunya itu redup ketika ada aliran listriknya yang salah gitu kan. Kalau hutannya mulai rusak berarti ada aliran sungai yang terganggu atau bahkan nggak ada airnya gitu. Sama dengan kehidupan. Aliran yang mampet di ekonomi maka bisa menyebabkan krisis, kriminalitas dan sebagainya. Nah, ada dua sistem ekonomi secara umum, yaitu sistem ekonomi konvensional yang kita kenal sebagai kapitalis liberalis dan sistem ekonomi syariah. Nah, sebenarnya ada sistem ekonomi sosialis, komunis dan sebagainya. Tapi yang sangat kontras di sini antara konvensional dengan syariah, karena kalau sosialis itu masih ada mirip-miripnya sama ekonomi syariah walaupun tidak sama. Tapi aku ngambil contoh case-nya dua ini. Nah, kalau di ekonomi konvensional itu tuh menggunakan modal sedikit-dikitnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini pasti familiar banget nih, ya kan? Artinya modal 100.000 kamu bisa dapat 100 juta dengan cara apapun itu nggak masalah di ekonomi konven. Mau caranya salah secara agama, salah secara hukum itu sah karena kamu kerja keras, kamu dapat duit gitu. Pada saat ngambil keuntungan sebesar-besarnya itu kamu harus sikut orang, bahkan merugikan orang lain, nggak masalah. Ini bagian dari kompetisi katanya gitu. Nah, kalau di ekonomi syariah ada dikenal istilah high risk, high return. Resikonya tinggi, maka keuntungan yang kamu dapat juga besar. Gitu. Jadi artinya apa? Nilai resikonya itu dikonversi sebagai sebuah profit. Menurut aku ini lebih fair. Dan di ekonomi syariah itu tidak ada kompetisi, yang ada kolaborasi. Ya, aku punya apa, Mancit punya apa, kita saling bantu kerjasama. Ada kolaborasi di situ, ada bagi hasil. Tapi kalau di kapitalis, aku sama-sama bisnis pertanian nih, kamu juga pertanian. Ya aku anggap kamu kompetitor. Pokoknya aku harus ngalahin kamu. Pokoknya aku makin besar, kamu makin kecil. Ya bukan salah aku dong. Kamu aja nggak bisa bertahan. Itu konvensional. Nah, kira-kira ini baru dua gambaran umum aja sih. Masih banyak banget diferensiasi antara konvensional dengan syariah. Nah, kira-kira dari dua sistem ekonomi ini mana yang potensi bisa membuat aliran ekonomi tadi macet? Yang konvensional. Konvensional. That's why terjadi kemiskinan di mana-mana. Bahkan kemiskinan menjadi komoditas politik di setiap pemilu bagi para politisi di seluruh dunia. Dan pengangguran dan sebagainya ya nggak peduli. Makanya PBB mengeluarkan Sustainable Development Goals 2030. Kemudian bahkan PBB itu sudah menggunakan dana zakat loh sebagai bantuan kemanusiaan. Itu di tahun 2019 disahkan oleh United Nations di New York. Bahkan organisasi global seperti UNHCR buat refugee itu juga sudah menggunakan dana zakat buat membantu para refugee untuk keluar dari kemiskinan mereka. Artinya dunia juga sudah mengakui bahwa sistem ekonomi syariah ini adalah sistem yang lebih berpihak kepada manusia. Ini sebenarnya menarik banget kalau kita bahas dengan konsep Industry Revolution 5.0 yang dicanangkan sama Perdana Menteri Jepang. Jadi ini Perdana Menteri Jepang itu menekankan kalau revolusi industri 5.0 itu adalah human centered society. Jadi menggunakan Internet of Things, artificial intelligence,
untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, dan tentunya ada nilai spiritualitas yang sangat berperan dalam suksesnya revolusi industri 5.0. Oke. Dan menurut aku ini dunia sudah shifting ke arah sana. Bahkan dengan adanya COVID-19 ini banyak banget hikmah. Aku baru banget baca paper, semalam banget baca paper dari University of Illinois Chicago. Itu menulis tentang the new consumer behavior amid COVID-19, permanent or transient. Jadi di situ dibahas pasca COVID ini bagaimana sih pola konsumen itu. Nah, ternyata pola konsumen setelah COVID-19 itu orang-orang kaya itu merasa nggak punya kepuasan ketika mereka beli barang mewah. Ini menarik nih. Jadi orang kaya biasanya beli merek-merek terkenal seperti LV dan lain-lain tuh kayak ada kepuasan. Ada, kalau di ekonomi ada ya maximum utilization. Ada utilitas yang dimaksimalkan dengan membeli barang-barang mewah. Tapi ternyata enggak. Bahkan mereka tuh sangat hati-hati untuk spend money-nya. Tetapi mereka mau menghabiskan uangnya ketika itu ada motif spiritual. Jadi semacam kayak apa ya, mungkin mereka semacam kayak jadi sedekah, kemudian itu mereka jadi lebih apa ya, jadi lebih ngerasa puas batinnya, bahagia, satisfy. Nah, ini udah sejalan banget sama revolusi industri 5.0 dan sejalan banget dengan konsep ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu ada namanya konsep wealth management, pengelolaan harta. Jadi misalkan wealth management pertama itu ya aku terjemahkan dengan bahasa Indonesia aja. Jadi yang pertama itu kita mencari harta, mencari nafkah, mencari rezeki dengan bekerja, berbisnis dan sebagainya. Kita dapatkan. Setelah kita dapatkan harta itu kita kelola. Jadi 50% itu biasanya buat kebutuhan sehari-hari bulanan, itu kita keluarkan. Utang itu atau liabilities maksimal 30%, nggak boleh lebih dari itu. Jadi kalau teman-teman gajinya 10 juta, utang maksimal buat cicilan tuh hanya 3 juta. Nggak boleh lebih dari itu. Karena khawatir nanti suatu hari teman-teman udah nggak bisa bekerja, nggak ada pemasukan, utangnya besar banget dan kita nggak bisa bayar. Makanya maksimal tuh 30%. Dan selebihnya itu biasanya buat saving atau investasi, atau kalau di ekonomi syariah itu harus bayar zakat, kemudian harus sedekah. Kalau di Amerika mungkin harus Thanksgiving, buat charity dan sebagainya. Itu harus dikeluarkan. Nah, yang ke fase ketiga itu harta kita harus diprotek, harus dijaga dengan cara apa? Ikhtiarnya nabung di bank, kemudian kita daftar asuransi. Asuransi, ada yang bilang asuransi haram apa enggak? Ada asuransi syariah namanya takaful, ya kan? Nah, akadnya saling tolong menolong itu boleh, ada. Jadi harta yang itu juga harus diprotek, harus dijaga. Jadi nggak boleh nih kita mentang-mentang udah duitnya banyak nggak habis-habis terus cuek aja gitu. Nah, itu dijaga. Dan terakhir namanya wealth distribution. Ini yang sangat krusial. Aku bisa bahas kenapa zakat dan wakaf itu bisa berdampak terhadap pendapatan nasional dan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Ini efek banget gitu. Karena kalau kita kenal rumus ekonomi kan Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M, selisih antara ekspor dikurang impor. Nah, kontribusi riba atau bunga itu tuh menghambat investasi, menghambat konsumsi juga. Jadi misalkan aku punya utang sama bank 10 juta. Kemudian dengan bunga aku harus bayar cicilan tiap bulan 1,1 juta. Artinya sampai selesai katakanlah 10 bulan aku harus bayarnya 11 juta. Nah, sedangkan gaji aku itu pas-pasan katakanlah sebulan cuma 3 juta gitu. Artinya 1,1 juta harus aku keluarkan, selebihnya aku masih punya kebutuhan lain-lain. Nah, kira-kira ketika aku punya utang yang dengan bunga yang besar segitu, aku masih mau konsumsi kebutuhan selain kebutuhan pokok nggak kira-kira? Enggak, karena uangnya nggak cukup kan, pas-pasan kan. Otomatis tuh akan mengurangi tingkat konsumsi secara agregat. Dan ini terjadi sama banyak orang.
Otomatis kalau C-nya turun, maka Y-nya turun. Kalau Y turun, maka pertumbuhan ekonomi akan stagnan, akan turun, dan pada akhirnya nanti akan inflasi dan sebagainya. Jadi riba kenapa dilarang? Sebenarnya bukan hanya karena perintah Allah dan perintah di agama Islam, tapi memang itu perintah yang udah disampaikan sama Tuhan. Ternyata buat kebaikan semua manusia, bukan hanya buat umat Islam doang. Ternyata itu buat keseluruhan loh, yang tadi aku katakan. Alirannya ekonominya macet, ya itu gara-gara salah satunya gara-gara riba gitu kan. Nah, tugasnya zakat, tugasnya wakaf ada di sini menariknya. Zakat diberikan kepada 8 golongan tertentu. Nah, biasanya digunakan utamanya untuk konsumsi, tetapi ada juga zakat digunakan sebagai kegiatan yang bersifat produktif, ada. Nah, aku bahas yang konsumsi dulu. Nah, orang-orang yang rentan miskin atau bahkan sudah miskin, ini kan daya belinya menurun sekali kan, karena mereka nggak punya duit. Nah, zakat itu tugasnya apa? Menjaga satu kehormatan mereka sebagai manusia, supaya mereka tuh tidak dihina sama orang lain yang ngerasa lebih kaya daripada dia. Jadi tetap dia ibaratnya kayak mau datang ke warung, udah nih ambil aja, dilempar barangnya. Itu kan kehormatan terganggu kan. Tapi kalau dia punya duit, punya harta, pas datang ya dia tetap bisa kepalanya tegak dan bayar, dihargai sama orang. Dan nggak hanya itu, dengan adanya zakat, otomatis kan uang yang dia terima atau barang yang dia terima itu kan pasti meningkatkan konsumsi nggak? Otomatis kan orang prasejahtera, orang miskin itu kan kebutuhannya beras, makan, kemudian apalagi tuh banyak. Otomatis permintaan terhadap beras meningkat nggak di pasaran ketika orang miskin tuh punya duit, bener kan? Otomatis meningkatkan consumption secara agregat kan? Betul. Yes, disitulah tugas zakat. Ini tugas. Jadi semuanya muter gitu ya? Muter, betul. Ada mendorong supaya ekonomi itu nggak boleh macet, nggak boleh ada orang yang menumpuk hartanya doang, harus disebarkan dan dikasih ke orang lain. Karena pada hakikatnya harta dan kekayaan itu bukan punya manusia, itu punya Tuhan, punya Allah yang dititipkan sama manusia. Kalau di konvensional, harta, kekayaan, sumber daya alam itu punya manusia bebas mengeksploitasinya. Makanya ekonomi syariah itu sejalan sama keberlangsungan lingkungan hidup dan sebagainya. Karena sustainability. Jadi kita nggak boleh merusak alam dan sebagainya. Itu baru zakat. Wakaf buat apa? Wakaf buat pembangunan. Wakaf buat meningkatkan investasi. Karena peruntukannya bukan hanya untuk muslim, tapi non muslim boleh menikmati dari hasil dana wakaf. Saat aku ke UC Berkeley, University of California Berkeley di San Francisco, itu ada satu gedung. Gedungnya itu nama gedungnya itu nama orang Indonesia. Nah, aku penasaran waktu nanya sama salah satu dosen Indonesia yang ngajar di sana, Pak, Prof, ini kenapa namanya kok nama orang Indonesia? Oh iya, dulu dia itu memberikan dananya lewat endowment fund kampus sebesar $40 juta. Jadi kalau di Amerika itu wakaf itu dikenal sebagai endowment fund. Itu istilah lain ya kalau di ekonomi syariah, aukaf kalau bahasa Inggrisnya. Wakaf itu sama, konsepnya sama. Kenapa itu dikatakan wakaf bukan hibah, bukan sedekah? Kenapa? Karena ada nama dia di gedungnya. Itu salah satu feedback untuk menghormati orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf namanya wakif. Nah, makanya dia ngasih $40 juta, nama gedungnya nama orang Indonesia. Dan itu di Amerika, bahkan di Harvard sekalipun, endowment fund-nya paling besar di Amerika Serikat. Menggunakan dana wakaf untuk membangun kampus-kampus terbaik di dunia. Sama dengan untuk sekolah dan pendidikan. Untuk pendidikan, dan bahkan itu dilakukan oleh kampus yang paling liberal dan paling sekuler yang ngajarin soal kapitalisme gitu. Iya, life is paradox kalau aku bilang. Wow. Dan potensi wakaf mind blowing. Potensi wakaf kita itu belasan ribu triliun per tahun. Untuk wakaf uang aja itu sekitar ada banyak versi ya. Ada yang mengatakan 3.600 triliun, ada yang mengatakan 180 triliun. Artinya potensinya gede banget. Itu baru wakaf uang, belum wakaf hutan, wakaf tanah, kita punya kekayaan alam laut dan sebagainya. Itu belum dimaksimalin sama Indonesia. Jadi sebenarnya menggunakan ekonomi syariah, konsep ekonomi syariah, Indonesia tuh bisa bebas dari hutang asing, pinjaman modal asing, dan bahkan kita bisa berdaulat. Dan ekonomi syariah sejalan dengan manifesto ekonominya Bung Hatta tahun 1933 tentang ekonomi kerakyatan. Mirip banget. I see. Wow.
Menarik banget nih. Berarti bisa dibilang dan dari ekonomi syariah itu universal ya Kak, dan juga timeless berarti dong. Yes, universal. Berarti nggak cuman buat orang Muslim doang kan? Yeah, exactly. Bisa mengimplementasikan ekonomi syariah ini. Exactly. Sebuah konsep itu dikatakan benar menurut aku pribadi standarnya sederhana. Kalau memang nilainya universal, pasti itu bukan ciptaan atau gagasan pemikiran manusia. Dan pasti itu benar. Kalau Tuhan, konsepnya dari Tuhan, kemungkinan salahnya pasti kecil. Dan udah banyak juga maksudnya yang tadi kakak kasih lihat contohnya misalnya di Amerika itu gitu. Iya. Kayak ya kan banyak yang pakai wakaf untuk pendidikan bahkan gitu. Yes, betul. Banyak banget. Bukan hanya wakaf, kalau di Indonesia tuh di Jombang ada namanya rumah sakit mata khusus teman-teman duafa. Kebetulan aku terlibat dalam pembangunan itu saat bersama organisasiku, organisasi mahasiswa ekonomi syariah Indonesia. Kita kontribusi sedikit lah walaupun gak banyak dananya. Kita support buat pembangunan rumah sakit mata menggunakan dana wakaf untuk teman-teman duafa. Kenapa rumah sakit mata itu menjadi penting? Aku pernah baca sebuah artikel ini. Kalau nggak salah Indonesia itu penyumbang pasien katarak terbesar di dunia, kalau nggak salah, terbanyak lah. Oh, I see. That's why rumah sakit mata itu penting banget buat teman-teman yang punya katarak, khususnya lansia ya. Dan rata-rata mereka nggak punya uang buat bisa operasi. Wakaf bisa support itu. Wow. Berarti sangat-sangat ya applicable ya untuk semua bidang gitu, nggak cuma pendidikan, rumah sakit ya. Masih banyak lagi gitu. Yes, nggak hanya itu, bahkan kita sekarang udah punya namanya Green Sukuk. Green Sukuk itu, sukuk itu artinya obligasi syariah atau surat utang yang dikeluarkan oleh negara dengan akad syariah dan diperuntukkan untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, namanya Green Sukuk. Bahkan kita juga udah bantu untuk reboisasi hutan, salah satu hutan di Afrika. Itu menggunakan dana Green Sukuk. Kita udah punya juga namanya Blue Sukuk. Blue Sukuk itu apa? Ya tadi obligasi syariah atau surat utang negara syariah digunakan untuk pembangunan ekosistem laut. Untuk keberlangsungan Taman Nasional Bunaken misalkan dan sebagainya itu udah ada. Makanya namanya Blue Sukuk. Dan terakhir nih, konsep yang masih jadi drafting dan masih jadi perdebatan di para scholars di ekonomi syariah ada namanya White Sukuk. White Sukuk itu ya tadi untuk pembangunan luar angkasa. Satelit. Jadi jadi menggunakan dana sukuk. Jadi pemerintah itu menjual obligasinya kepada rakyat. Rakyat membeli obligasinya secara akad syariah. Kemudian dananya digunakan untuk apa? Membeli satelit. Kenapa satelit itu jadi penting? Katakanlah Kementerian Pendidikan itu punya satelit khusus di luar angkasa, maka itu bisa berpotensi pelajar-pelajar seluruh Indonesia itu bisa punya akses internet yang sama. Ya, sederhana. Kenapa aku bangun satelit, bangun luar angkasa? Kenapa nggak bumi dulu? Ya tadi, buat infrastruktur langit itu penting juga gitu. Bukan hanya buat pendidikan, nanti buat ekonomi, UMKM. Itu banyak banget. Kita kan hari ini satelit kita tuh nyewa. Jarang yang punya sendiri. IPB punya satelit khusus pertanian, kerjasama sama India. Kita punya. Jadi, kita punya namanya Agriculture High Precision. Jadi, menggunakan Internet of Things. Jadi, petani itu nggak perlu datang ke sawah lagi, tinggal pakai handphone, pakai aplikasi, terus nanti sawahnya bisa terairi sendiri. Bahkan bisa dipanen sendiri dengan waktu yang udah ditentukan. Dan itu menggunakan satelit. Dan itu bisa disupport sama ekonomi syariah, gitu. Jadi benar-benar sangat mempercepat semuanya ya, kayak produksinya, Yes, distribusinya. betul. Belinya juga jadi lebih mudah. Betul. Ujungnya tadi menjaga aliran ekonomi tetap jalan. Tadi keywordnya ekonomi syariah itu kolaborasi, partisipasi, dan keberlanjutan. Sustainability. Wow, keren banget sih. Kalau misalnya udah banyak banget di Indo juga, ya sangat-sangat maju banget ya ekonomi syariahnya. Kalau misalnya aku di sini nih, selama aku kuliah di Belanda tuh, surprisingly aku juga ngelihat mungkin roda ekonomi syariah juga
udah mulai kelihatan juga sih Kak, kayak Hmm, hmm, waktu aku kesini aku nggak nyangka banyak banget hmm, orang-orang Turki di setiap kota tuh pasti ada deh kayak hmm, tempat tinggalnya, terus hmm. juga mungkin di eh, sentrum tuh, di sentrum kota-kota di Belanda tuh juga udah banyak banget kayak bisnis-bisnis atau usaha-usaha dari orang-orang Turki yang mayoritasnya juga muslim gitu, misalnya Oh, restoran hmm. atau kayak reparasi handphone atau apapun itu deh, banyak banget deh bisnis Wow. orang-orang Turki yang kebanyakan ya apa namanya muslim gitu. Hmm, hmm, Nah hmm, terus kalau misalnya dari Kak Irsyad nih, kayak hmm. menurut kakak gimana sih perkembangan ekonomi syariah di yang justru kayak yang aku rasain sekarang juga gitu, yang Hmm. penduduknya justru mayoritas tuh bukan muslim. Bukan Muslim ya? Mm-mm. Ya, ini apa ya? Unfortunately-nya dari potensi-potensi yang besar tadi, kita juga masih punya obstacles, punya hambatan, punya tantangan. Mm-mm. Ya tadi masih ada isu-isu politik lah. Ekonomi syariah itu bentuk Oke. dari bagian sistem khilafah dan sebagainya. Padahal sebenarnya enggak sama sekali, berbeda. Berbeda, bahkan menurut aku ekonomi syariah itu titik temu antar umat beragama. Kenapa dikatakan Ya titik temu betul. antar umat beragama? Jadi misalkan Mm-mm. ada seorang Yahudi Ya. meminjam uang kepada rentenir untuk Mm-mm. untuk beli kulkas. Kulkasnya seharga 10 juta. Oke. Tapi dia harus bayar total semuanya adalah 12 juta. Mm-mm. Nah, kira-kira Yahudi itu protes nggak sebenarnya? Kok aku minjam 10 juta buat beli kulkas, bayarnya 12? Iya. Nah, Muslim juga sama, minjem duit 10 juta, harus bayar 12 untuk beli motor misalkan. Muslimnya marah nggak sama rentenir? Kok bayarnya 12 juta? Iya dong. Nah, ada satu lagi, Nasrani. Minjem duit 10 juta juga, harus bayar 12 juta. Buat keperluan usaha dia. Kira-kira marah nggak Nasraninya sama rentenirnya? Kok bayarnya 12 juta sih? Iya, marah juga dong. Iya. Jadi nggak perlu jadi Muslim dulu, nggak perlu jadi Yahudi dulu, nggak perlu jadi Nasrani dulu buat kita menentang sistem riba bunga, kan itu kan bagian dari Iya. ajaran ekonomi syariah kan. Makanya menurut aku Iya betul. titik temu antar umat beragama yaitu ekonomi syariah. Nah, balik tadi sama pertanyaan kamu, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di negara-negara mayoritas mungkin bukan Muslim. Aku Iya. eh apa ya, beberapa selama mahasiswa punya beberapa pengalaman datang ke beberapa Oke. negara, dan aku selalu kalau datang ke negara itu yang aku kunjungi adalah masjid, kemudian yang Oke. aku cari tahu adalah bagaimana perkembangan ekonomi syariah di negara itu. Nah, aku pernah datang ke Jepang, jadi aku landing tuh di Bandara Kansai. Oke. Osaka, terus aku ke Kyoto. Nah, aku kira Jepang itu negara yang menyembah matahari aja gitu. Maksudnya mereka tidak mengakomodir warganya untuk menyembah Tuhan selain matahari misalkan, atau dewa matahari lah. Nah, tapi pas di Bandara Kansai International Airport itu ternyata ada musola di lantai atas, dan musolanya gede banget dan wangi dan bersih. Dan bahkan ada petunjuk buat berwisata secara Muslim atau Muslim friendly tourism yang ada di Oke. Bandara Kansai. Jadi memang udah ada petunjuk-petunjuknya. Bahkan Kansai udah di Osaka itu ada masjid, kemudian ada ramen halal. Di Kyoto juga ada ramen halal. Itu dekat banget sama Menara Kyoto di pusat kota, dekat banget sama stasiun kereta dan stasiun bis. Itu ada ramen halal terkenal banget. Tapi lebih mahal sih biasanya. Tapi artinya apa? Halal di Jepang itu udah digemari sama bukan hanya Muslim di Jepang, tapi sama penduduk asli Jepang pun juga menyukai. Ini kalau jadi Olimpiade Tokyo nih harusnya 2020, kan postpone jadi 2021. Mudah-mudahan sih tetap jalan ya. Nah, itu Jepang sudah merilis satu bis. Ini teman-teman bisa googling. Satu bisnya itu dibuat jadi musola portable. Oh wow, Iya, iya. keren Jadi, banget. jadi Olimpiade Tokyo, Olimpiade nih yang sejarahnya kita tahu tahun 1800-an pertama kali di Yunani, bahkan Iya. jauh sebelum itu di peradaban Yunani kuno juga udah ada gitu kan. Itu Jepang menyediakan loh bis atau truk diubah jadi musola portable dengan kapasitas 50 orang untuk bisa sholat di dalamnya. Wow. Kenapa Jepang melakukan itu? Apakah karena motif Islam? Belum tentu. Bisa jadi motif ekonomi. Kenapa? Oh. Jepang itu pengen ekspansi wisatawan.
Jadi mungkin mereka secara sebelum ada itu mungkin secara statistik wisatawan yang datang ke Jepang itu rata-rata dari Eropa mungkin atau dari negara India, China dan sebagainya. Mereka pengen memperluas jumlah wisatawan yang berkunjung makin banyak. Nah, secara logika kalau dia pengen memperluas, otomatis yang akan ditarget adalah segmen Asia Tenggara dan Timur Tengah. Yang paling dekat sama Jepang untuk datang kan. Nah, tapi mereka Muslim. Gak mungkin dong infrastruktur Jepang itu tidak menyediakan tempat ibadah, makanan halal. Bisa sih mereka datang tapi kapok karena cari makanan halal susah, ibadah susah. Akhirnya mereka punya kesan yang buruk sama Jepang. Inilah pintarnya negara mayoritas non-Muslim melihat ini sebagai peluang ekonomi. Kalau kita ya nggak tahu ya kenapa bisa jadi perdebatan soal konsep ini, apalagi kita mayoritas Muslim. Itu Jepang. Gimana macet? Jadi titik tengah antara supply demand-nya tuh diketemuin gitu ya? Yes, betul. Equilibrium-nya. Betul. Gitu. Betul. Jadi ekonomi syariah bukan islamisasi. Kalau islamisasi udah jadi ancaman dong buat Jepang gitu kan, bahkan buat beberapa negara lain. Benar. Iya sih. Aku datang juga ke Seoul, ke Korea 2018, terus di Korea juga. Tapi kalau di Korea sama Jepang perkembangannya lebih masif Jepang sih. Korea ini baru concern sama wisata halal sejak 2017-2018. Karena awalnya menarik nih, kenapa Korea concern sama wisata halal? Karena wisatawan paling banyak ke Korea itu dari Beijing, dari Cina, dari Tiongkok. Nah, waktu itu presiden Korea Selatan yang perempuan, aku lupa namanya, itu ternyata bikin kebijakan yang membuat Beijing itu marah sama Korea. Karena kebijakannya lebih pro sama Washington, sama Amerika. Nah, akhirnya Tiongkok itu mengembargo wisatawan Cina nggak boleh datang ke Korea Selatan. Pusing dong dia, karena kan secara statistik paling banyak wisatawannya dari Cina ke Korea. Kalau nggak pada datang, nanti duitnya nggak dibelanjani Korea, mereka nggak bisa dapat masukan Korea kan. Nah, tadi dari situ mereka belajar buat ekspansi pasar Timur Tengah sama Asia Tenggara. Makanya kalau nanti Manci datang ke Korea di Myeongdong Street, itu banyak banget makanan halal. Bahkan Korea Selatan punya kosmetik halal pertama Korea Selatan, namanya kosmetik Talent, merek Talent namanya. Gitu. Dan pusat makanan halal Korea itu di Itaewon. Di Taiwan itu ada masjid Korea, punya orang Korea, dan di sekitar situ tuh makanan halal banyak banget. Dan tapi fun fact ya, di sekitar Itaewon juga banyak diskotik di situ. Jadi imbang lah dunia sama akhiratnya gitu. Iya. Wah, seru banget sih. Berarti udah apa ya? Maksudnya untuk teman-teman Muslim kalau mau ke luar negeri juga ya udah nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Betul. Udah nggak perlu khawatir. Bahkan yang mau kuliah di luar kayak mau ke Belanda juga, don't worry, be happy. Kayak kemarin juga aku ini sih waktu kemarin Idul Adha juga kaget banget karena pagi pas lagi mau sholat itu ya walaupun aku sholat di rumah sih, cuman tetap kedengeran ini loh ada takbiran juga gitu. Wih, masya Allah. Iya, jadi kayak wow, subhanallah banget sih, kayak ya udah don't worry lah gitu kalau mau kuliah di luar kayak santai. Terus ya iya sih aku setuju banget kayak sekarang tuh udah marak banget ekonomi syariah dalam apapun ya, kita yang mengkonsumsinya, untuk memproduksi barang-barangnya, distribusinya juga. Dan mungkin ya last but not least nih pertanyaan penutup, apa nih harapan Kak Irsyad buat ekonomi syariah di Indonesia dan juga mungkin di dunia juga boleh. Terus juga mungkin setelah itu boleh nih kata-kata penyemangat buat teman-teman pelajar atau mahasiswa yang lagi berjuang nih kuliah di pandemi. Wow, kuliah online ya. Oke. Harapan aku cuman satu sih, karena Islam itu turun untuk menyempurnakan akhlak, kemudian turun sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan ekonomi syariah ini adalah salah satu jalan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa ayat Quran itu benar gitu. Jadi ekonomi syariah bukan hanya untuk Islam, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia, untuk masa depan bumi kita yang lebih baik.
Jadi Untuk hidup. aku berharap ke depan eksploitasi alam segera dihentikan, kemudian kita kembalikan kepada nature-nya, dan manusia nggak boleh terlalu greedy, nggak boleh serakah. Dan itu juga diatur di ekonomi syariah bahwa kita nggak boleh serakah dan nggak boleh rakus. Jadi sebenarnya konsep ekonomi yang berdasarkan teologi ketuhanan itu sebenarnya tujuannya baik untuk manusia gitu. Dan buat teman-teman pelajar yang sekarang stay di luar, selamat, Anda beruntung menjadi orang-orang pilihan dari ratusan ribu dan jutaan anak Indonesia, bisa belajar di negeri orang, bisa mewakili Indonesia, representasi bangsa kita, dan menjadi duta-duta bagi Indonesia di luar. Belajar dengan serius, semangat terus, ambil baiknya dari peradaban maju di negara teman-teman. Tapi jangan pernah ketika melihat majunya peradaban itu mengecilkan bangsa sendiri dan membuat, wow, Indonesia emang gak bisa seperti ini. Justru kita tunggu kepulangan teman-teman setelah menuntut ilmu jauh dari sana. Dan aku juga pernah ngerasain itu, walaupun gak selama teman-teman, ya at least satu bulanan di luar, stay di sana. Dan semakin jauh dari Indonesia, justru aku semakin cinta sama Indonesia. Dan semakin jauh dari Indonesia, aku semakin tahu bahwa Indonesia itu memang gak sempurna, tapi dia layak buat diperjuangkan. Wah, mantap, keren banget sih Kak Irsyad. Thank you banget ya Kak, udah mau ngobrol-ngobrol bareng nih Sama-sama, di Ma. PPI Belanda Podcast. Terima kasih PPI Semoga Belanda Podcast. Iya, terima kasih juga. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan jadi keberkahan dan bermanfaat untuk listeners yang dengerin. Amin. It's such an honor for me to have this great discussion with you as well. Ya, me too. Thank you juga. Thank you juga teman-teman yang udah dengerin. Dan ya, that's all for this episode. I'm Manjit, sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.